Pemerintah Kota Cilegon terus berkomitmen untuk memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan agama Islam. Perhatian dan kepedulian ini diwujudkan dengan memberikan hibah dengan jumlah besar kepada Kemenak Kota Cilegon. Menurut Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, Cilegon memiliki sejarah penting, yaitu Geger Cilegon yang dikomandoi oleh para ulama, sehingga pantas kiranya berkat jasa ulama-ulama itulah Kota Cilegon layak mendapatkan perlakuan berbeda terkait pelajaran agama Islam. Bagaimana ya tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Bagaimana tanggapan Anda atas berita ini? Kegiatan itu sangat bermanfaat untuk kota itu sendiri dan dapat memotivasi kota-kota lain. Lumayan mengapresiasi juga ya, karena itu kegiatannya bagus banget. Apalagi kan pendidikan agama Islam itu sangat penting bagi umat Islam gitu. Ya, saya juga sangat menyetujui adanya hal tersebut. Sepenting apa pendidikan agama Islam bagi manusia? Penting banget karena kan pendidikan agama Islam itu cakupannya luas banget ya, mengatur segala hal gitu. Sebenarnya wajib untuk menuntut ilmu, terus juga kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya penting banget ya, karena kan pendidikan agama Islam itu kan memang sangat dibutuhkan khususnya bagi umat muslim sendiri. Menurut Anda, apakah pendidikan agama yang didapatkan dari sekolah sudah cukup untuk membentuk generasi yang beriman dan bertakwa? Cukup sih, tapi kita perlu mengkaji lagi. Kalau pembelajaran di sekolah itu pasti ada keterbatasan tertentu kan. Sekolah negeri itu pendidikan agama Islamnya itu kurang banget, bahkan kayak cuma formalitas doang. Kalau menurut saya sih belum cukup ya, karena kan gimana pendidikan agama Islam itu hanya diberi sedikit waktu, cuman kayak misalkan 1 jam pelajaran gitu. Apa yang membuat generasi saat ini jauh dari ketaatan kepada Allah? Mungkin dari faktor lingkungan juga ya, terus abis itu dari media sosial juga sih. Kita kadang suka kecanduan gitu ya, jadi kita lalai gitu. Mungkin pendidikan agama Islam di sekolah aja nggak diwajibin gitu, kayak cuma formalitas doang. Karena kurangnya pengetahuan Islam yang mereka dapat gitu. Menurut Anda, mengapa hanya sekolah berbasis Islam yang menekankan pendidikan agama Islam bagi para peserta didiknya? Karena sekolah berbasis Islam itu biasanya ada kegiatan-kegiatan keagamaannya. Ya, bisa jadi sekolah-sekolah yang lain itu menganggap pendidikan Islam itu tidak penting. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Pemerintah lebih memfasilitasi terus mendukung kegiatan keagamaan gitu, dimanapun itu. Semoga pendidikan agama Islam itu bukan cuman diterapin di Kota Cilegon aja atau di pondok pesantren aja, tapi kayak di sekolah-sekolah formal itu diterapin juga, terus di kota-kota lain selain Cilegon juga. Pemerintah itu lebih aware lagi untuk masalah pendidikan Islam, pendidikan agama Islam di masyarakat. Pendidikan agama Islam memang sangat penting bagi umat Islam. Kira-kira apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon sudah cukup? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Pendidikan agama adalah perkara penting dalam membentuk generasi berkualitas dan memiliki kepribadian Islam. Namun, kepedulian ini tentu tidak berhenti pada pemberian hibah yang besar pada guru-guru pendidikan agama Islam. Kepedulian itu juga harus ditunjukkan dengan upaya memperkuat pelajaran agama melalui kurikulum yang mampu membentuk kepribadian Islam generasi, di mana para siswa memiliki pola pikir dan pola sikap berasaskan akidah Islam. Inilah tolak ukur keberhasilan pendidikan agama Islam yang sebenarnya, bukan pada kemampuan siswa membuat kaligrafi atau mengikuti ajang perlombaan tilawati. Saat ini, pendidikan agama yang masih terbelenggu dalam bingkai sistem pendidikan sekuler yang diterapkan tidak akan mampu mewujudkan kepribadian Islam generasi yang menjadi modal terbangunnya peradaban Islam, sebab agama tetap saja dipandang terpisah dari kehidupan. Agama hanya dipelajari seputar ibadah mahdoh dan akhlak. Para pejabat negara yang mengurusi urusan keagamaan harusnya melihat bahaya penerapan sistem pendidikan sekuler ini, sebab peserta didik akan semakin sekuler dan memiliki kepribadian rusak. Sebagaimana yang sudah kita saksikan hari ini, peserta didik menjadi generasi lemah mentalnya, kurang tata kramanya, larut dalam pergaulan bebas, tidak punya daya juang, generasi yang suka membuli, generasi yang suka tawuran, dan generasi zombie.
Pendidikan sekuler memberikan gambaran yang sangat sempit terkait agama. Wajar jika peserta didik mengabaikan halal dan haram, dan tentu sangat dikhawatirkan kesalahan dalam merealisasikan kepedulian terhadap pendidikan agama Islam menjadi celah untuk masuknya kurikulum moderasi beragama yang sangat terbuka dengan nilai-nilai sekuler. Berbeda dengan sistem pendidikan Islam dengan akidah Islam sebagai dasar pemikirannya. Sistem pendidikan Islam tegak di atas pilar akidah yang kukuh, yakni keimanan kepada Allah, Rabb pencipta alam. Asas inilah yang mengarahkan visi dan misi pendidikan sebagai jalan mewujudkan misi penciptaan manusia, yakni menjadikan manusia sebagai sebaik-baik hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Tujuan dari sistem pendidikan Islam adalah membangun generasi yang berkepribadian Islam, selain menguasai ilmu-ilmu kehidupan seperti matematika, sains, dan teknologi yang ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Materi pengajarannya pun meliputi seluruh yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Generasi emas Islam ini memiliki karakter yang sangat agung yang dikenal dengan istilah saksiyah Islam atau kepribadian Islam. Kepribadian Islam ini tampak dari pola pikir dan pola sikap yang selalu bersandar pada akidah Islam sebagai akidah yang sahih, sesuai dengan akal dan menenteramkan jiwa, sekaligus melahirkan tata aturan kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kepribadian inilah yang secara otomatis menuntun mereka sekaligus mengasah kecerdasan dan keterampilan mereka agar sukses menjalani kehidupan sesuai tuntutan penciptanya, yakni bahwa mereka hidup hanya untuk kemuliaan Islam dan untuk menebar rahmat Islam ke seluruh alam. Dampaknya adalah terciptanya masyarakat yang bertakwa, yang di dalamnya tegak amar ma'ruf nahi mungkar, dan tersebar luasnya dakwah Islam. Pendidikan Islam ini tidak bisa dilepaskan dari metodologi penerapan, yaitu sistem pemerintahan yang didasarkan pada akidah Islam. Pendidikan Islam bukan hanya tampak pada nama atau penyebutan saja, tetapi juga terlihat dalam seluruh aktivitas yang dilakukannya. Realisasi atas tujuan pendidikan dalam Islam membutuhkan dukungan kuat dari negara, termasuk guru-guru yang kompeten dan juga memiliki kepribadian Islam. Kurikulum, metode pendidikan, sarana prasarana, kualitas guru atau pendidik, dukungan kelembagaan dan perundang-undangan, sokongan pendanaan, semuanya selaras untuk mendukung tujuan hakiki pendidikan Islam. Maka negara bertanggung jawab mencetak guru-guru dengan kriteria tersebut serta menjamin kesejahteraan. Sejarah khilafah mencatat bahwa guru merupakan profesi yang sangat dihargai negara yang tampak dari besarnya gaji yang diberikan. Negara berparadigma Islam akan menerapkan seluruh aturan Islam secara kafah, mulai dari sistem politik, ekonomi, moneter, pergaulan, informasi, dan kemediamasaan, hukum dan persangsian, hankam, dan sebagainya. Penerapan aturan yang komprehensif inilah yang juga akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Tidak heran jika saat Islam ditegakkan, peradaban Islam demikian cemerlang. Pada masa itu lahir profil-profil generasi terbaik dan bertakwa yang bukan hanya mumpuni dalam 1-2 bidang, tetapi memiliki multi kepakaran. Kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diakui oleh kawan maupun lawan hingga masa sekarang. Belasan abad umat Islam menjadi prototipe umat terbaik, menjadi pelopor kemajuan hakiki yang menebar rahmat ke seluruh alam. Kerahmatannya tidak hanya dirasakan oleh entitas umat Islam, tetapi juga oleh umat non-muslim, bahkan seluruh semesta alam. Keberkahan terus melingkupi kehidupan sebagaimana hujan dari langit yang membawa kebaikan.